Oke, selamat datang di tutorial HTML dengan saya Sulaiman Santoso dan hari ini kita akan belajar mengenai Advanced HTML. Di pertemuan yang sebelumnya, di video yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara kita menggunakan HTML tag. Maka di video kali ini kita akan belajar tentang 3 tag in particular, ya, 3 tag secara khususnya yaitu adalah hyperlink, images, dan iframes. Tapi sebelum kita belajar tentang tag-tag ini, mari kita kembali ke Visual Studio Code kita. Di dalam Visual Studio Code, dia punya sebuah fitur yang namanya extension. Dan dalam extension ini, kita bisa menginstal kayak semacam plugin-plugins yang bisa kita pakai dan kita gunakan untuk membantu kita coding. Nah, di sini saya pengen memperkenalkan kalian dengan sebuah extension yang namanya Live Server. Jadi Live Server ini adalah sebuah extension di Visual Studio Code yang memungkinkan yang namanya live reload. Jadi kalau kita lihat contohnya ya, kalau kita scroll ke bawah ada contohnya. Kalau kita edit HTML kita di dalam uh, Visual Studio Code dan kita aktifkan live servernya, maka kita akan punya sebuah semacam server bohong-bohongan yang akan menjalankan HTML kita dan bisa kita ubah secara real time. Jadi kalau kita ubah di sini, maka di sebelah kanan juga berubah gitu. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Jadi kalau misalkan Anda tertarik menginstal untuk ini supaya lebih mudah untuk kita mengembangkan HTML, silakan diinstal. Kalau enggak juga tetap nggak apa-apa kok. Nah, kalau Anda sudah menginstal Live Server, maka di sebelah kanan bawah ada tombol Go Live. Nah, Go Live ini akan menjalankan HTML kita saat ini ke dalam Live Server. Atau bisa juga Anda klik kanan di HTML-nya, kemudian Anda bisa pilih Open with Live Server seperti ini. Contohnya di sini saya punya sebuah HTML sederhana, HTML yang template-nya belum ada isinya, sama aja isinya Hello World. Kalau kita klik kanan di Advanced HTML ini dan kita open with Live Server, maka kita akan punya sebuah HTML yang jalan di dalam browser yang isinya ya Live Server kita. Sebuah page HTML yang isinya adalah yang kita tadi coding begitu ya. Dan kalau kita ubah misalkan di sini Hello Worlds begitu tambah Z, ketika Alt Tab maka dia sudah berubah. Oke, mari kita mulai dengan bahan kita hari. Jadi saya akan memperkenalkan kalian dengan sebuah istilah di dalam pengembangan web, yaitu yang namanya hyperlink. Hyperlink itu adalah sebuah penghubung antara sebuah page dengan page lain atau sebuah resource lain. Jadi hyperlink itu diawali dengan sebuah tag A. Tag A ini punya beberapa atribut. Di sini diantaranya adalah href, target, dan title. Di sini kita akan coba dulu href dulu ya. Jadi di sini saya akan buat sebuah file HTML baru. Buat HTML baru. Namanya Advanced HTML 2. Dari sini saya akan pakai emmet, jadi saya akan pakai tanda seru, kemudian saya pakai tab untuk mengaktifkan emmet abbreviation-nya, ya, supaya kita keluar template-nya untuk HTML, ya, halaman 2. Ini halaman 2. Oke. Nah, di HTML yang pertama, kita akan memberikan sebuah link untuk pindah ke halaman kedua dengan cara kita buat sebuah tag A, seperti itu. Jadi kalau kita A terus tab, sekali lagi kita akan mengaktifkan emmet abbreviation di dalam VS Code. Kita akan punya href-nya sudah ada, tinggal kita isi aja. Apa yang kita isi di sini? Kita akan isi dengan adv html2.html. Dan kita akan tulis di dalam A ini, kontennya, isinya daripada tag A ini adalah pindah ke halaman 2. Oke, kita kasih hr deh. Nah, sekarang kalau kita lihat, hasil daripada website kita adalah seperti ini. Kita punya sebuah tulisan Hello World begini, ada hr, dan ada sebuah link pindah ke halaman 2 berwarna biru. Karena link kalau belum diklik ya warnanya biru. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita hover mouse kita ke link tersebut, dia akan berganti jadi sebuah tangan. Dan kalau kita klik, dia akan pindah ke halaman 2. Nah, apa sih yang berada di dalam href ini? Apa sih isinya ini tuh apa sih gitu ya? Nah, di sini itu bisa kita isi dengan berbagai macam hal. Yang paling simpelnya adalah kita isi sebuah path ke file tertentu. Jadi contohnya misalkan di sini saya akan bikin sebuah path ke advanced html2.html. Ini berarti kita akan kalau kita klik ke ini, kita akan
pindah ke sini. Gitu ya, gampangnya seperti itu. Nah, di sini saya langsung menulis seperti ini. Kalau misalkan Advanced HTML2-nya berada dalam sebuah folder, misalkan di sini saya ganti ya sebuah folder. Folder namanya halaman 2. Kemudian kita masukkan Advanced HTML2 kita ke dalam folder halaman 2. Ya. Maka sekarang kalau kita jalankan HTML kita akan dapatkan cannot get Advanced HTML2 karena katanya tidak ada. Jadi karena kita tidak langsung dalam satu folder yang sama, tapi berada di dalam folder halaman 2. Jadi kalau kita pengen supaya mengakses Advanced HTML2 ini, kita harus tulisnya seperti ini. Kita tulis dua halamannya, baru kita tulis Advanced HTML2. Sekarang kalau kita klik lagi, dia akan bisa pindah. Kalau kita back, kita bisa lihat kalau link sudah pernah dikunjungi, maka dia akan berwarna ungu seperti ini. Ini defaultnya ya. Jadi nanti ke depannya kita bisa mengubah warna link, kita juga bisa mengubah bentuk daripada link, tapi itu nanti belakangan begitu ya. Jadi ahref ini adalah penghubung antara sebuah file dengan file lain ini. Di sini saya juga punya sebuah image, yaitu namanya faces.png. Ya. Kita juga bisa pasang sebenarnya link kita ini ke dalam faces.png. Jadi kalau misalnya ini saya ganti, tadi kan HTML, kita ganti jadi images, kemudian faces.png. Maka kalau kita klik ke halaman 2, dia akan pindah mengeluarkan si gambar tersebut. Tapi bukan bentuk HTML ya, tapi bentuknya gambar. Seakan-akan seperti kalau misalkan kalian pindahkan image face.png ini, kalian drag ke dalam browser, dan seperti itulah. Jadi href ini bisa bukan hanya HTML file saja, tapi juga bisa yang lain gitu. Cuman tidak disarankan gitu. Biasanya href ini dari sebuah HTML ke HTML lain. Nah, di sini juga saya mau memperkenalkan kepada kalian juga sebuah konsep yang namanya nested HTML tag. Jadi di dalam sebuah HTML tag kita bisa punya HTML tag yang lain. Contohnya di sini kita punya href, di dalamnya kita bisa punya h1 misalkan. H1-nya isinya pindahnya saja misalkan. Kita punya H2 di ke-nya. Dan bahkan kita bisa punya nested yang infinite ke dalam. Jadi misalkan di sini saya pengen dahnya itu adalah H4 misalkan. Kita bisa punya juga. Jadi Anda bisa lihat bahwa dengan begini kita bisa punya sebuah konten HTML di mana tag-nya bisa masuk ke dalam tag lain. Jadi di dalam href ada H1, di dalam H1 ada H4. Nah, Anda bisa tambahkan tag terus-menerus. Sebenarnya nggak ada batasnya sih. Gitu ya. Cuman untuk simplicity sake, jangan terlalu dalam juga begitu. Kita bisa lihat di sini hasilnya kita punya pindah ke halaman 2. Karena dia menggunakan heading itu menambahkan enter, jadi dia turun ke bawah begitu ya. Tapi ini semua masih sebuah link, jadi Anda bisa klik dimanapun, adalah link ke faces.png ini. Itu adalah atribut yang pertama, jadi kita kembalikan lagi ke halaman 2. Oke. Nah, atribut yang kedua daripada sebuah link adalah target. Nilai value daripada target yang mungkin ada blank, ada parent, ada self, dan top. Untuk sekarang kita akan coba dua dulu, yaitu ada yang namanya blank dan self. Jadi di sini kalau misalkan kita ganti targetnya di dalam href ini, targetnya menjadi self. Ya. Maka kalau misalkan saya klik halaman 2-nya, dia akan pindah seperti biasa di dalam tab yang sama. Tapi kalau misalkan kita ganti self-nya menjadi blank, maka sekarang kalau saya klik, dia akan membuat sebuah halaman baru. Beda ya. Jadi kalau tadi kita akan menggantikan dia di sini karena self targetnya. Kalau blank berarti dia akan buat sebuah tab baru. Nah, untuk yang parent dan untuk yang top nanti ketika kita bahas iframe kita akan bahas lebih lanjut ya. Di sini juga ada title. Jadi kita bisa tambahkan title. Misalkan di sini saya akan tambahkan sebuah title. Gitu. Karena kalau kita kembali lagi, kita bisa hover dan ada sebuah tooltip yang mengatakan itu adalah sebuah link. Gitu ya. Misalkan kita juga bisa mengakses ke halaman HTML lain di dalam internet. Jadi misalkan kita pengen ke Facebook, ya tinggal www.facebook.com aja. Kita bisa target ke file HTML yang berada di folder yang sama.
yaitu coba.html gitu ya. Kita juga bisa mentarget sebuah ID. Nanti kita akan coba untuk target ID ya. Nah, contoh untuk target ID ini salah satunya adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya banyak sesuatu, kita bisa mentarget ID-nya. Jadi kalau kita misalkan punya sebuah div dengan ID-nya marker, dan kita punya href yang href-nya itu adalah ke crash marker, maka kalau kita klik href tersebut, link tersebut, si page-nya itu akan turun sampai ke marker. Saya akan menambahkan beberapa paragraf ya. Di sini saya menambahkan beberapa paragraf dari Lorem Ipsum. Sekarang sehingga kita punya halaman seperti ini. Ya. Dan saya akan tambahkan di bawah sini topik dengan ID marker. Ya. Kemudian sekarang kita punya linknya ini bukan ke HTML2, tapi kita akan tulis crash marker. Oke. Jadi kita pindahkan target blanknya. Supaya jelas si marker tersebut akan saya tambahkan H1 ya biar kelihatan ya. Di bawah sini kita akan tambahkan H1. Halo marker. Ya. Kita hapus tadi ya blanknya. Jadi sekarang kalau misalkan saya klik di dalam HTML saya halaman 2, maka dia akan pindah ke dalam marker saya. Seperti ini. Kita juga bahkan bisa untuk menggunakan ahref ini untuk mengirim sebuah email. Jadi misalkan kita punya href dengan isinya mail to seperti ini, maka kita akan mengirimkan email kalau misalkan diklik. Si email tersebut akan dikirim menggunakan email klien yang defaultnya daripada sistem operasi apapun yang digunakan oleh klien. Jadi kalau misalnya Windows, dia akan keluarkan Outlook dan lain-lain. Nah, sebenarnya isinya itu kalau Anda lihat tadi bingung gitu ya, kita bisa lihat seperti ini isinya. Jadi sebenarnya yang pertama itu adalah mail to, kemudian alamatnya. Kita ada CC, kemana kalau pengen tambahkan CC, ada BCC, kemana kalau tambahkan baik kopi karbon. Kita juga bisa ada subjeknya. Kalau Anda lihat ada persen 20 itu spasi ya. Jadi kalau misalnya persen 20 summer spasi part, ya. Party gitu ya. You spasi are invited begitu ya. Jadi kita bisa pakai spasinya sebagai persen. Dan kalau kita klik, kita akan mengirimkan email gitu ya. Ini silahkan dicoba sendiri aja. Kita ke tag yang kedua yaitu namanya image tag. Image tag ini digunakan untuk menghasilkan gambar atau menunjukkan sebuah gambar. Jadi kita akan coba aja menghasilkan sebuah gambar dengan image tag. Saya akan hapus dulu contoh yang tadi ya. Kita akan ganti di bawah sini, setelah hello world, kita akan pasang sebuah image tag. Nah, di sini ada beberapa atribut dari image juga. Yang pertama kita akan coba dulu adalah alternate. Jadi kita akan tulis ini sebuah image. Kita akan lihat. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada gambar, tapi ada sebuah alt, yaitu ini sebuah image. Jadi kalau gambarnya tidak ada, kalau tidak ada gambar, maka alt ini akan keluar, menggantikan si gambar tersebut. Nah, kalau kita pengen pasang gambar, kita juga harus memasang path-nya ke gambar tersebut. Anda bisa set seperti ahref, kita bisa set gambar dari internet juga, walaupun tidak disarankan, karena nanti ada kemungkinan kalau misalnya servernya putus di sana, ya kalian nggak keluar gambar di sini. Di sini saya akan menggunakan gambar yang dari saya aja, images.faces.png. Maka hasilnya kita akan punya sebuah gambar seperti ini, yang akan muncul langsung di sini. Nah, selain kita punya SRC dan alt, SRC itu singkatan dari source ya, source-nya di mana, alt to alternate text ya. Jadi membantu sekali kalau kita belajar HTML, bagaimana caranya kita bisa menghafal atributnya ada apa aja dengan kita tahu singkatannya apa. Gitu. Width itu adalah untuk lebar, height untuk tinggi. Jadi kita bisa set width, height dan daripada gambar kita. Kita set di sini. Kita punya gambar kegedean, kita akan kecilin. Kita punya width-nya adalah misalkan 480. Height-nya adalah misalkan 30. Oh, sorry, pakai sama dengan ini. Save, kita lihat si gambarnya akan mengecil. Tapi perhatikan di sini kita mengecilnya tidak akan scalingnya. Jadi kalau misalkan kita kecilnya si aspek rasionya beda, gambarnya akan gepeng. Gitu. Oke. Nah, kalau di sini kita pasang sebuah teks lagi, oke, sebuah teks.
Kita bisa lihat teks tersebut akan muncul di samping daripada gambar kita. Gambarnya ini teksnya. Ini gambarnya ini teksnya. Nah, kalau di sini kita punya sebuah set image alignment, jadi kita bisa set image alignment-nya di mana? Top, bottom, middle, left, atau right. Kita coba ya. Di sini kita akan pasang align-nya sebagai right. Nah, sekarang kita punya di sini teksnya kita, di sini gambarnya kita di sebelah kanan. Perhatikan kalau misalkan sini saya punya teksnya, saya kasih BR gitu ya, kasih beberapa punya teks, maka dia akan muncul di samping seperti ini. Ya. Kita bisa set si image-nya line-nya sebagai bottom, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi di bawah gitu ya, si teksnya ini. Kita bisa sebagai top, maka dia akan muncul di atas daripada teks kita. Ya. Kita bisa align dia sebagai left, maka dia akan muncul di sebelah kiri. Ya. Jadi bisa kita set menggunakan line, posisi daripada si teks kita pengen di mana. Kita bisa middle, maka si teksnya akan mulai di tengah seperti ini. Itu adalah line. Dan kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara menggunakan sebuah image map namanya. Di dalam image text juga kita punya border, kita punya haspace dan face space. Jadi kita punya border di sini untuk menentukan image bordernya nanti. Kalau kita pasang bordernya dia akan keluar garis. Kalau kita pasang 10 misalkan, kita akan punya garis yang lebih tebal. Gitu ya. Nah di sini kita punya banyak atribut yang bisa kita gunakan, tapi kita nggak akan bahas semua yang lainnya. Kita akan gunakan bahas sampai sini aja. Nah kita akan bahas menggunakan map. Kita akan pindahkan line-nya jadi right aja. Oke, seperti ini ya. Nah, yang disebut sebagai image map adalah kita membagi-bagi sebuah gambar, jadi satu buah gambar, menjadi beberapa region atau beberapa daerah. Jadi kita akan membagi si image tersebut jadi beberapa daerah yang bisa kita kasih link. Jadi bisa kita kasih ahref. Kalau kita pasang image-nya di dalam sebuah ahref, misalkan kita punya image seperti ini, kemudian kita masukkan dia dalam sebuah ahref, gitu ya. Seperti ini. Maka seluruh image tersebut akan jadi sebuah link. Seluruh daripada image tersebut akan jadi sebuah link. Tapi kalau kita pengen sebagian aja, misalkan satu ini, 2, 3, 4, jadi satu buah gambar jadi 4 buah link, maka kita perlu yang namanya image map. Kita kembalikan lagi ke awal ya. Oke. Nah, kita mau buat sebuah image map ini dengan sebuah atribut, namanya useMap. Di sini kita akan kasih hashtagnya, nama mapnya apa? Di sini misalkan namanya FaceMap. Nah, di sini kita bisa buat sebuah tag map begitu ya. Yang bisa kita kasih ID sebagai FaceMap. Nah, di dalam sebuah map, ya, di dalam sebuah map, kita bisa punya beberapa area. Jadi bisa lebih dari satu area. Nah, area itu punya nanti beberapa tag lagi. Saya akan coba yang paling simpel aja. Kita punya sebuah area. Ya. Nah, di sini ada shape, ada chord, ada href, dan ada alt. Di sini misalkan alt-nya adalah happy. Koordinatnya adalah misalkan 100-100, 200-200. Oke. Shape-nya adalah rectangular. Href-nya kita nggak isi dulu. Nanti ada isinya apa aja kita akan bahas setelah ini ya. Kita cobain dulu ya. Jadi sekarang kita akan punya sebuah gambar seperti ini. Yang kita lihat, ini bukan sebuah link. Tapi kalau kita ke belah sini, kita akan menemukan ada sebuah area di sini yang adalah sebuah link. Jadi kita bisa isi href-nya sebagai misalkan halaman 2, HTML. Area tersebut ini adalah yang tadi kita buat. Yang kalau kita tambahkan, tadi saya tambahkan sebuah href ke halaman 2. Maka kalau kita klik, dia akan membuka ke halaman 2. Seperti itu. Nah, kita punya 3 jenis shape. Ada rectangular, ada circle, dan ada poly.
Untuk area koordinatnya itu akan sangat berpengaruh dengan value daripada shape-nya. Jadi kalau shape-nya rektangular, maka value-nya itu x1, y1, x2, y2. Jadi ujung kiri atas, ujung kanan bawah. Untuk circle itu pusat dan radius. Untuk poligon masing-masing titiknya. Jadi harus diingat bahwa kalau dalam sebuah gambar, posisi 00 itu selalu ada di sebelah kiri atas untuk gambar di komputer yang digital ya. Posisi 00 itu ada di sebelah kiri atas, yang di sini itu adalah lebar kali tingginya di sini. Jadi si 0 itu belah kiri atas, makin ke bawah ini makin nambah y-nya, kalau semakin ke kanan semakin nambah x-nya. Jadi kalau 100-100 berarti di daerah sini lah. Sini lah. Nah, itu dia. Oke. Oke, tag yang ketiga yang kita akan pelajari adalah yang namanya iframe. Jadi iframe ini adalah sebuah tag yang bisa mengisi sebuah HTML dalam HTML. Jadi misalkan di dalam HTML kita itu, kita pengen memasang ada HTML lain, maka kita bisa buka dengan menggunakan iframe. Oke. Jadi contohnya kita di sini akan pasang sebuah iframe. Setelah face ini, saya akan hapus. Kita nggak pakai map aja, biarkan saja. Kita akan buat sebuah iframe. Ya. Dia punya source dan border. Bordernya kita akan kasih 2 aja biar kelihatan ya. Dia juga punya width dan height seperti image. Jadi kita bisa pasang width-nya, misalkan jadi 480 kayak tadi. Kemudian height-nya jadi 320. Nah, di sini kita bisa pasang source-nya dari source yang lokal kita, misalkan kayak tadi halaman 2. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah kita punya si halaman 2 di dalam halaman 1. Seperti ini. Atau kita bisa juga akses halaman dari luar. Misalkan kita pengen akses keluar, di sini saya akan pakai seperti 2//cls.parameter.edu misalkan. Maka kita akan punya di sini sebuah frame yang isinya adalah HTML dari cls.parameter.edu. Jadi HTML di dalam HTML. Kita akan balikin lagi ke halaman 2 ya. Halaman 2. Advance HTML 2. Nah, di halaman 2 ini saya mau pasang sebuah href. Href ini adalah misalkan ke tadi ya, data.2 CSS. Nah, sekarang kita mau coba target yang lain. Jadi target di sini, tadi targetnya kita coba adalah blank dan self. Tapi sekarang kita akan target self dulu ya. Kita akan coba target self dulu. Nah, kita kasih ini dulu ya. Kita kasih halaman lain. Nah, sekarang kalau misalkan kita klik halaman lain ini, maka yang berubah itu, pindahnya itu akan ada di dalam sini. Di dalam frame-nya. Kalau kita blank, maka kita akan buat sebuah page baru. Kalau kita ganti jadi top, tadi kan top kita belum coba ya, maka yang berubah adalah dia akan berubah di dalam page yang sama. Jadi top ini akan mengubah atau targetnya itu adalah frame di atas dari frame ini. Yang itu sih. Nah, selain top ada juga namanya parent. Kalau parent itu adalah frame satu di atas. Kalau top itu adalah yang paling atasnya siapa, itu yang diubah. Parent itu berarti satu frame di atas. Jadi kalau kita punya nested frame, misalkan ada iframe, dalam iframe, dalam iframe, begitu ya. Kalau top berarti dia akan akses frame paling luar, jadi HTML paling luar. Sedangkan kalau misalkan kita akses parent, berarti satu frame di atas. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan sebuah link, bagaimana cara menambahkan sebuah image dari dalam HTML, tentang URL-nya juga, tentang map, dan tentang area di dalam map. Kita juga belajar bagaimana cara menggunakan iframe. Oke, sekian tentang video kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, atau ada yang tidak jelas, atau ada komentar, silakan tambahkan di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.